Salam, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga kita terus bersyukur kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang menyapa kita sebagai renungan harian pada hari ini Selasa 11 Agustus 2020 diambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Topik kita adalah dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita masuk dalam lembah kekelaman atau ketika kita menghadapi masalah dan ujian yang berat. Sering sekali di antara kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepadaku? Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dan perlu kita ketahui bahwa ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk dalam suatu keadaan yang sepertinya tidak ada harapan. Masuk dalam lembah kekelaman atau menghadapi masalah dan pergumulan dengan tujuan bahwa Tuhan menginginkan kita semuanya dapat setia di dalam iman kita. Karena itu bahwa di dalam kehidupan kita tidak boleh menyerah, tidak boleh berputus asa. Karena walaupun Tuhan mengizinkan masalah, itu berarti bukan tidak ada jalan keluar, bukan tidak ada penyelesaian masalah, tetapi Tuhan sedang menguji iman kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saat berada di perut ikan, Yunus tetap mengarahkan imannya kepada Tuhan dengan berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Itu kita lihat di dalam Yunus 2 ayat 7. Saudara-saudara yang terkasih, walaupun kita berada di tengah-tengah masalah yang begitu berat, seperti yang dialami oleh Yunus di perut ikan, seolah-olah tidak ada lagi harapan bahwa Yunus sebenarnya menurut logika, menurut sepengetahuan manusia dan menurutnya sendiri bahwa dia akan mati. Tetapi walaupun dalam keadaan seperti itu, bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sekali-kali lari mencari pertolongan atau bersandar kepada manusia, bersandar kepada kekuatan dunia ini, karena kita pasti akan kecewa, dan Alkitab menentang hal itu. Saudara-saudara, dituliskan dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang artinya, walaupun kita menghadapi masalah yang begitu luar biasa, tetapi kita tidak boleh mengandalkan dan hanya berharap kepada manusia dan kekuatannya. Tetapi larilah kepada Tuhan. Berseru-serulah kepada Tuhan sampai pintu keselamatan, pintu jalan keluar
dibukakan oleh Tuhan bagi setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Berhentilah menggerutu dan berkeluh kesah. Sebaliknya, tetaplah tenang dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Karena hati yang tenang menyegarkan jiwa. Hati yang tenang menyegarkan jiwa, yaitu dalam Amsal 14 ayat 30. Saudara-saudara, di dalam hati yang tenang, yang menyegarkan jiwa, disitulah letak kekuatan kita. Disitulah letak kekuatan kita. Ketika kita dapat tenang, ketika kita dapat semangat, maka itu adalah kekuatan bagi kita. Saudara-saudara, secara manusia, bahwa Yunus sudah tidak memiliki harapan untuk hidup. Secara manusia, bahwa Yunus tidak memiliki harapan lagi untuk hidup. Tetapi ia masih bisa berkata, seperti dalam firman kita hari ini. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dengan mengucap syukur, semangat yang padam dapat bangkit kembali dan iman yang sudah lemah dapat dikuatkan. Dengan mengucap syukur bahwa semangat yang padam akan bangkit kembali dan iman yang sudah lemah dapat dikuatkan kembali. Maka manfaat bersyukur adalah sangat penting, sangat menyemangati kita, memberikan kita pengharapan ketika kita dapat bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, bahwa semangat yang padam akan dibangkitkan kembali. Iman yang lemah akan dikuatkan kembali. Saudara-saudara, kita harus mengingat bahwa kuasa Tuhan tidak dapat bekerja apabila iman kita padam. Sekalipun manusia berkata, itu mustahil, penyakitmu tidak sembuh, rumah tanggamu akan hancur, selalu ada harapan dan jalan keluar di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, walaupun bahwa di tengah-tengah kehidupan kita sangat mustahil menurut kita, tetapi kita harus mengingat bahwa bagi Tuhan, dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Jalan keluar itu adalah yang terbaik bagi kita. Tiada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Sebesar apapun persoalan kita, Tuhan Yesuslah jawaban. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, seperti yang dihadapi oleh Yunus, bahwa Tuhan adalah jawabannya. Sebagaimana Tuhan sanggup mengeluarkan Yunus dari perut ikan, seperti tertulis, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke dalam. Artinya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bagaimanapun keadaan kita sebelumnya, ketika kita bersyukur dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup mengeluarkan kita dari berbagai persoalan itu. Tuhan mampu menolong kita dan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, kita jangan melihat lagi ke belakang, tetapi mulai sekarang, mari kita bersyukur dan mari kita datang kepada Allah. Mari kita berseru kepada Allah. Mari kita mengakui bahwa keselamatan datangnya daripada Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita keluar dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Baik dari lembah kekelaman, dari kesulitan yang kita hadapi, Tuhan mampu mengeluarkan kita. Bagi Tuhan selalu ada jawaban. Bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Tetaplah bersyukur. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.